Oke, kelas media dan promosi sains ini adalah kelas yang baru semester ini. Ada sedikit modifikasi dari kurikulum yang sudah kita buat sebelumnya. Hmm, Summer kemarin kami rapat beberapa kali untuk menyusun kurikulum. Ini di kurikulum 2020 itu wajib, tapi di kalian ini karena ini baru pertama kita akuisisi di kelas media dan promosi sains. Saya menilai kelas ini bagus, teman-teman dosen juga menilai ini bagus buat kalian, ya. Dan ada banyak hal-hal yang perlu kalian mengerti bahwa kelas media dan promosi sains ini penting, ya. Bukan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kalian, tapi ini sangat berhubungan. Karena bagaimanapun juga, pada saat kalian memasuki satu bidang ilmu tertentu, apa saja pasti akan membutuhkan media dan mempromosikan diri kalian, mempromosikan pekerjaan kalian, supaya kalian mendapatkan suatu peningkatan karir contohnya ya, dengan itu. Nah, jadi kelas media dan promosi sains ini 2 SKS ya. Saya menilai sih 2 SKS itu cukup. Beberapa yang lain dia masukkan 3. Di bidang-bidang yang lain contohnya yang lagi sangat yang terkenal itu adalah promosi kesehatan contohnya. Ada namanya promosi kesehatan, Promkes, ada Promkes di tempat kerja. Ya, itu berbeda lagi. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah ikut kelas K3, Kesehatan Keselamatan Kerja. Siapa yang belum ikut? Yang belum ikut siapa? Nggak ada. Semua sudah ikut kelas itu. K3. Udah, Oke. Sir. Dasar. Ya, nanti mungkin kemungkinan pada revisi kurikulum yang berikutnya, K3 itu akan saya masukkan sebagai satu mata kuliah wajib. Ya, baik di farmasi, baik di biologi. Kenapa? Karena eh, semua pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan laboratorium, tempat kerja, itu pasti akan membutuhkan pengetahuan akan K3. Ya, pengetahuan akan K3. Beberapa dosen yang lain mungkin sudah lakukan itu juga, misalnya di ekonomi, di keperawatan sudah pasti ada, di IT mungkin itu tetap ada K3-nya, tetapi mungkin terbatas ya. Nah, sementara kalau kita yang kerja di lab, di apa namanya di kayak rumah sakit itu wajib mengetahui K3 sehingga K3 itu arahnya dari pemerintah akan menjadi satu pelajaran yang wajib ya untuk kalian ketahui baik itu 1 atau 2 SKS tapi ada itu. Nah, sementara untuk media dan promosi sains ini berbeda fokusnya, ini adalah pengembangan diri kalian. Pengetahuan kalian akan bagaimana kalian akan mempromosikan diri, bagaimana kalian akan melakukan komunikasi secara ilmiah. Sebelumnya saya akan share apa namanya panduan yang akan saya lakukan di kelas ini. RPP-nya sedang saya susun, RPS-nya sedang saya susun, tetapi paling sedikit ini adalah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, sudah kelihatan? Sudah kelihatan layarnya? Udah, Sir. Sudah ya? Oke, baik. Nah, apa yang akan kita pelajari adalah ini. Revolusi industri yang pertama minggu pertama itu adalah saya akan ulang revolusi industri di mana akan bicara tentang teknologi dan industri kreatif, pengaruh budaya. Kemudian ada apa itu komunikasi sosial, ya. Kemudian yang berikutnya saya akan masuk ke digitalisasi media tradisional, kemudian media atau multimedia dalam promosi, serta produk-produk jasa untuk promosi. Yang berikutnya masuk ke sosial media. Ya, sosial media ini banyak hal yang perlu dipelajari, tapi mungkin bisa saja nanti urutannya agak sedikit terbalik, tapi kira itu akan nyambung semuanya. Kemudian dasar-dasar pembuatan video,
dan fotografi. Ini sedang saya sudah bicarakan dengan ahli, nanti mungkin dari orang lain akan bicara, saya undang narasumber, kemudian ada meningkatkan teknik-teknik meningkatkan presentasi, ya, bermacam-macam teks, analisis teksnya, kemudian bagaimana memvisualisasikannya. Kemudian yang keenam adalah etika atau aspek legal dari komunikasi. Ya, aspek legalnya. Kemudian yang ketujuh, self branding, promosi, ya, bagaimana kita mempromosikan diri. Kemudian yang kedelapan, literasi, di sini bagaimana kita mengajarkan apa yang kita tahu kepada orang lain, ya, dengan literasi media. Dan yang ketujuh, search-tool-nya dan aplikasi-aplikasi dalam promosi kesehatan. Ini hanya sedikit ya tentang ini. Baik, ini yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, Sir, tambahkan ini misalnya. Ada? Silahkan kalau ada yang mau diminta untuk ditambahkan. Mita ada? Enggak ada. Reza? Sudah bingung, baru Bentar, lihat. Sir. Kenapa? Enggak, Sir. Alabaster, ada nggak? Kira-kira apa yang mau ditambahkan sama kalian? Tidak. Angelo? Angelo? Udah pas, Sir. Udah pas. Udah pas? Iya. Ya, karena ini baru yang pertama, jadi mungkin ditambah sesuatu dan lainnya boleh ya. Ya, oke. Baik. Magang di Hope Channel itu apa, Sir? Enggak. Ini bisa saja kalian contohnya magang. Kenapa? Karena di situ kalian bisa belajar membuat video, fotografi dan lain sebagainya. Di situ maksud saya ya. Oke, bukan kalian yang saya suruh magang, tapi belajar, mengikuti kelas contohnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian nanti di bagian ini, yang nomor 4 ini, nantinya saya akan minta kalian akan membuat video. Setelah mengikuti kelas-kelas ini, pasti akan minta kalian akan menghasilkan satu produk foto atau produk video terkait dengan tuntutan kelas ini, ya. Di situ. Termasuk yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 ini kan medsos. Ya, medsos ini berarti kalian ada produknya. Apa yang bisa kalian buat dengan medsos ini? Berarti contohnya kalian akan membuat blog, kalian akan membuat Facebook atau apapun itu yang terkait dengan ilmiah ya. Jadi bukan contohnya Facebooknya Yuli gitu kan. Yuli kan oke, punya Facebook misalnya, tapi bukan Facebook isinya cuman foto diri sendiri aja, foto-foto kalian yang lagi gaya, lagi apa, bukan, harus ada ilmiahnya gitu ya. Bagaimana kalian mempromosikan aspek ilmiah, apa yang kalian sudah pelajari, apa yang kalian kerjakan di media-media sosial. Ya, itu maksudnya. Oke. Nah, ini semuanya terkait dengan ini. Baik. Itu untuk SAP-nya. Saya akan masuk ke materinya sekarang. Oke. Ini bagian yang pertama hari ini, media dan promosi sains, yaitu komunikasi sains dalam revolusi industri. Media sains, komunikasi sains dalam promosi industri. Oke. Ada 2 bagian. Yang pertama adalah revolusi industri itu sendiri. Nanti yang kedua adalah komunikasi sains. Oke.
saya mau cerita tentang revolusi industri. Perlu dilebarkan ke layarnya? Nggak usah ya, cukup ya, gini aja ya. Cukup, Sir. Oke. Nah, revolusi industri ini mungkin lagi happening ya sekarang. Lagi happening istilah revolusi industri ya. Semuanya nanti terkait dengan revolusi industri gitu kan. Tapi apa sih isinya daripada revolusi industri? Ini kalau saya mau jabarkan sekarang adalah ada perpaduan dari 3 hal. Yaitu teknologi, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan. Nah, mungkin baru dengar nih ya, ada industri kreatif. Nah, di sini kan yang senang kreatif tuh Angelo, ya kan dia kreatif nih, khususnya di bidang arts ya, seni. Siapa lagi yang suka menggambar? Si Dina. Dina nggak suka. Retno sih yang suka nggambar, Sir. Retno suka. Jupe senang gambar nggak Jupe? Mita, Sir, Mita. Mita gambar apa Mita? Gambar EXO, Sir. Gambar lingkaran, Sir. Gambar Sehun, Sir. Olvega, dia senang dengan arts. Ya Olvega ya. Yuli suka menari, ya kan? Yang lain suka menyanyi, yang lain suka nonton. Nah, Alabaster biasanya sukanya nonton gitu, nonton orang menari. Ya, nah ini industri kreatif itu yang mendorong revolusi industri juga dengan adanya seni, dengan adanya arts. Jadi kita bicara tentang otak kiri dan otak kanan itu harus imbang. Otak akan logik dengan otak untuk seni itu harus imbang ya. Jadi teknologi industri kreatif dan sains atau ilmu pengetahuan ini itulah yang bergabung yang meningkatkan suatu keadaan kebutuhan ya. Itu terjadi karena suatu kebutuhan. Nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, industri itu terjadi karena ledakan atau perkembangan yang masif dari suatu fokus penelitian dan ini merubah kebiasaan. Merubah kebiasaan dalam melakukan suatu hal. Nah, perkembangan industri ini dipengaruhi oleh budaya atau kultur dan bagaimana keadaan dunia saat ini. Revolusi industri melahirkan society atau suatu masyarakat yang baru. Nah, sekarang kalau kita bicara nih, kelas kita nih pakai Zoom. Kalau kita kelas pakai Zoom, budaya nggak sebelumnya? Bukan. Tapi karena kondisi kita dengan keadaan COVID-19, kita harus berjauhan gitu ya. Kita harus berjauhan, kelas pun kelasnya online, itu membentuk suatu budaya yang baru. Dan ini berarti perkembangan industri ini dipengaruhi oleh keadaan dunia. Ya, keadaan dunia sekarang yang COVID menyebabkan kita seperti itu. Mungkin kita tetap lakukan online seperti ini ya. Sebenarnya kalau di kelas-kelas online yang saya ikut, dosennya tidak ketemu langsung dengan mahasiswa. Karena apa? Ini sekarang di UNAI ada beberapa mahasiswa itu ikut dari Amerika. Pembicara WOP dari Amerika kan? Nah kan tadi dia bilang, dia katakan malam ini kita akan lakukan begini kan? Padahal kan di sini pagi. Ya kan? Pagi di sini. Tadi dia bilangnya malam karena di Amerika sedang malam. Jadi itu kan berbeda. Nah, kelas online itu bicaranya seharusnya tidak mengenal waktu. Jadi aksesnya bisa diakses kapan saja. Ya kan? Kita tidak berbicara tentang hari, tidak berbicara tentang waktu pagi atau malam gitu ya. Karena orang lain bisa mengakses siang hari atau bisa juga mengakses malam hari. Itu kelas online. Nah, sekarang kita masih seperti kayak gini ya, masih Zoom seperti begini. Kenapa? Karena udah kebiasaan budaya kita sekarang ini untuk melihat mukanya. Oh, melihat si Alabaster sehat-sehat saja. Itu kan budaya timur, ya kan? Olvega kok agak pucat ya, misalnya begitu. Ya, contohnya seperti itu Olvega kan sehat kan?
Nah, itu budaya kita untuk seperti itu. Di Amerika kan tidak seperti itu. Ya, di luar itu tidak selalu seperti itu. Nah, jadi industri itu dipengaruhi oleh budaya juga. Nah, akan melahirkan suatu society atau masyarakat yang baru. Jadi inilah konsep tentang revolusi industri. Kenapa revolusi ini terjadi? Oke, kita sudah tahu bahwa revolusi industri itu sekarang kita masuk di revolusi industri 4.0. Ya, 4.0. Apa ini? Oke, kita lihat urutannya. Revolusi industri 1 tahun 1782. Siapa di sini? Dari kalian yang paling tua siapa? Angelo mungkin? Atau siapa? Sudah lahir belum? Belum ya. Nah, di tahun 1700 nih bayangkan ya, sudah ada apa? Sudah ditemukan mesin uap. Nah, sehingga dengan kerjaan mesin uap, pekerjaan mekanik itu sudah bisa dilakukan. Yang dulu orang mesti menumbuk gandum untuk jadikan tepung. Ya kan? Ditumbuk pakai tangan gitu kan. Kalau ini kita bukan bicara skala rumahan, tapi kita bicara skalanya adalah skala produksi ya, skala produksi. Nah, kalau kita kerja rumahan mungkin kalau cuma 1 kilo oke, tapi kalau kita sudah bicara tentang 100 kilo ditumbuk kan capek juga ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah revolusi industri di mana pekerjaan itu sudah digantikan dengan mesin uap. Jadi revolusi industri yang pertama ini terjadi oleh karena ditemukannya mesin uap. Mesin uap yang bisa bergerak, melakukan bergerak oleh karena mesin uap ini menyebabkan terjadinya suatu lonjakan budaya. Ya, itu. Jadi pekerjaannya sudah dibantu. Kemudian juga ada water power itu menggunakan kincir air ataupun kincir angin. Seperti itu membuat tenaga manusia bisa dikurangi. Ya, tenaga manusia bisa dikurangi. Itu suatu lonjakan karena adanya penemuan satu hal ini. Nah, yang berikutnya masuk ke revolusi industri yang kedua tahun 1913. Dengan ditemukannya apa? Kira-kira dengan ditemukannya apa? Alabaster. Ditemukan apa ini alabaster? Mesin listrik. Listrik. Berarti listrik itu adalah satu penemuan yang penting. Kalau sekarang mungkin ya udah seperti biasa aja ya, tapi kalau nggak ada listrik kan bingung juga. Ya kan? Kalau nggak ada listrik kita bingung. Nah, listrik ini menggantikan uap. Ya, kalau dulu kereta, sampai sekarang masih ada tuh ya kereta, tapi untuk tujuannya ada tujuan wisata, menggunakan kereta uap. Nah, kereta uap itu sudah digantikan dengan listrik. Jadi nggak perlu lagi uap gitu ya. Jadi dia pakai listrik. Nah, listrik membuat suatu lonjakan teknologi ini. Sehingga bisa diproduksi secara massal. Nah, yang berikutnya tahun 1954 ditemukannya apa? Komputer. Ditemukannya komputer. Dulu komputer itu hanya digunakan untuk kebutuhan militer. Nah, sekarang sudah siapa aja semua pakai komputer. Anak saya Marvella yang kelas 2 sekarang lagi Zoom juga pakai komputer, ya. Semua pakai komputer, ya, seperti itu. Komputer dalam bentuk apa? Awalnya compute. Compute itu artinya menghitung. Apa yang paling sederhana dari komputer adalah kalkulator, karena dia menghitung dengan compute, kan gitu. Nah, ini 1954. Dan tahun 1915 ini bukan berarti ditemukan tahun segitu ya komputer, tapi itu semua orang sudah banyak pakai. Tahun 1954. Dan tahun 2015 yang menjadi revolusi industri, puncaknya itu adalah apa? Internet. 2015 ditemukan apa? Internet. Jadi semuanya bekerja dengan
Maya. Maya itu temannya Novita ya di sana ya, di Magetan. Kan ya. Maya itu artinya apa? Apa itu? Apa ini? Cyber. Nah, cyber itu maya yang bahasa Indonesianya ya, cyber. Oke, ini dia revolusi industri. Nah, ini semua terkait dengan era-era keemasan. Era-era keemasan. Logikanya, cara berpikirnya adalah begini, yang dimulai dengan era teknologi pertanian. Yang pertama, orang akan memikirkan bagaimana dia hidup dengan makanan. Ya kan? Ada teknologi pertanian. Kemudian dia kembangkan untuk yang lain-lain, tetapi kita bicara tentang pertanian. Di sini pertanian ini mungkin Ferdi nih, ya, ikut di kebun kata sekarang. Ini pertanian nih ceritanya. Nah, kalau pertanian itu kita bisa menghasilkan yang banyak, tapi kita nggak bisa mengolahnya, kita nggak punya akses untuk menjualnya, buat apa kita bikin pertanian banyak-banyak? Ya kan? Seperti itu. Karena apa? Karena akan dibuang saja. Nah, sementara kalau kita bicara tentang pertanian, maunya orang lain juga dapat menikmati. Begitu kan, Ferdi kan? Jadi teknologi pertanian. Sekarang kita mulai berpikir nih, saya punya produksi. Nah, kemarin hari Minggu, Oma panen sayurnya dari kebun. Pakcoy, agak banyak nih. Kira-kira akan diapain ya? Dibagi-bagi sudah ke tetangga. Sekarang ngapain lagi? Nah, sekarang kita coba deh bagaimana mengawetkan. Diawetkan. Atau kita bisa buat supaya produk kita itu bisa bertahan. Ya kan? Kita harus bisa bertahan. Contohnya gini. Ferdi sekarang nanam apa Ferdi di kebun? Nanam ubi, Sir. Ubi? Ya. Sayuran nggak ada? Sayuran nggak ada, Sir. Ubi kayu atau ubi jalar? Ubi kayu. Ubi kayu ya. Oke. Ada yang nanam tomat contohnya. Ubi kayu dia tahan agak lama, tapi mungkin juga harus ada bagaimana diapain kan gitu ya. Sekarang gini, kalau tomat, udah pernah nanam tomat belum ya? Ada yang pernah nanam tomat? Nggak ada. Nah, sekarang tomat, kalian bisa rasakan nggak tomat yang sudah dipanen tahun lalu atau 2 tahun lalu? Nggak bisa. Maria nggak pernah rasakan? Nggak pernah? Nggak pernah makan tomat yang umurnya udah 2 tahun? Yuli? Nggak pernah. Ngomong aja, nggak usah geleng-geleng, nggak kedengeran. Nggak ya? Saya pernah. Pernah makan tomat yang udah dipanen 2 tahun lalu. Kalau kalian perhatikan, kalau kalian beli saus tomat ABC itu udah expire-nya kan udah, tanggal expire itu kan bisa 2-3 tahun kan? Betul nggak? Berarti itu tomat sudah dari 2 tahun lalu kan gitu. Betul nggak? Itu kan tomat itu. Nah, apa yang dibuat? Tomatnya diolah. Tomatnya diolah. Nah, inilah yang muncul era industrialisasi. Era industrialisasi itu berkembang. Untuk apa? Untuk membuat hasil pertanian itu bisa kalian nikmati lebih panjang, tidak langsung rusak. Kan kalau tomat itu mungkin seminggu dibiarin begitu aja rusak kan? Betul nggak? Kalau dimasukkan di kulkas, tahan lebih lama lagi. Nah, kulkas juga merupakan bagian dari era industrialisasi. Ya, oke, kemudian masuk ke era informasi. Nah, sekarang sudah industri berkembang, tapi tenaga kerja mahal, diganti dengan robot. Ini era informasi. Ya, era informasi itu kerja dengan sistem otomatisasi. Jadi apa? Bisa menghemat. Sementara robot bisa menghemat tenaga manusia, kerjanya juga tepat. Ya, kecepatannya lebih tinggi. Ya, kalau kecepatannya mungkin relatif, tetapi ketepatannya tinggi dibandingkan manusia. Katanya manusia lebih banyak errornya dari bekerja. Ya,
Karena pada saat kita bekerja, kita lagi mikirkan siapa gitu ya. Ya kan? Ya Maria ya. Kalau Maria lagi kerja, lagi tiba-tiba kepikir, aduh pacarku lagi ngapain ya sekarang kan gitu kan. Apalagi Novita, paling sering Novita ini. Lagi kelas dia lagi mikir dulu, Sir pacarku lagi ngapain ya gitu. Ya Nobita, betul kan? Kalau Paramita enggak, karena dia belum punya pacar. Nah, muncul era informasi otomatisasi. Nah, berikutnya ditemukannya dengan internet tadi. Ini 2015. Nah, otomatisasi tadi masih kerjanya on-site, di tempat. Ya. Nah, dengan adanya sistem IT, terhubung saat jaraknya jauh itu tidak menjadi pembatas lagi. Jadi kan berusaha menghilangkan apa? Menghilangkan waktu, jeda waktu dengan jeda jarak ya. Jadi saya sekarang berada di sini terasa seperti dekat sekali dengan si Olvega. Ya Olvega kan cuma di balik papan doang kan. Ini di belakang, di balik papan. Bukan di balik pintu ya. Dekat ya sama Olvega ya. Padahal Olvega jauhnya itu kalau terbang paling sedikit 2 jam. Belum lagi dari sini ke bandaranya 1 jam, dari bandara ke Balikpapannya 2 jam, dari bandara Balikpapan ke rumahnya dia mungkin entah sejam lagi barangkali. Harusnya paling cepat ditempuh dalam waktu 5 jam, gitu kan? Tapi kalau dihitung dari segi kilometer tuh jaraknya jauh banget. Tapi kan kita bisa ketemu, ngobrol-ngobrol. Nah, itu tujuan daripada internet seperti ini. Membatasi, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu tujuannya. Maksudnya waktu itu, waktu di Amerika dan waktu di sini kan itu berbeda. Tapi ya udah nggak apa-apa, jalan saja. Ya, oke seperti itu. Jadi itu adalah internet. Bisa kita nyalakan lampu rumah, sekarang diatur, saya lagi di kantor, saya bisa nyalakan lampu rumah. Itu murah aja sekarang beli alatnya. Yang penting di rumah ada internet, kita punya ada internet, internet yang di rumah saya bisa atur untuk menyalakan lampu. Nah, peralatan hidroponik saya di belakang, samping, ada sedikit. Nah, saya nggak perlu atur-atur karena semua diatur dengan timing. Ya, dengan timing. Tetapi dengan timing itu kan kita set waktunya pagi atau siang atau sore. Nah, dengan internet saya tinggal hubungkan alat untuk menyalakan atau mematikan listrik itu dengan gadget, dengan satu gadget, dengan alat, dengan komputer, saya tinggal atur di sini. Saya bisa klik di situ. Ya. Nah, itu adalah kondisi maya, sistem fisik. Nah, nanti dari informasi itu akan masuk ke era teknologi nano. Apa ini? Dikecilkan semuanya. Karena kita nggak mau pakai sesuatu yang gede-gede. Atau kita belajar tentang sesuatu yang lebih kecil. Ya, tentang teknologi nano. Jadi nano itu sudah biasa nanti gitu. Kalau sekarang mungkin kalau anak-anak kecil sudah biasa dengan ukuran mikro. Ya, udah biasa dengan ukuran mikro. Jadi orang sudah kenal istilah bakteri. Apalagi anak kecil sekarang. Tanya aja mungkin ada ponakan kalian atau adik kalian yang masih kecil. Umur 3 tahun aja yang udah pintar ngomong. Pasti dia udah biasa di telinganya apa? COVID, corona. Corona katanya. Udah biasa itu. Nah itu kan apa? Nanti dia, oh corona itu virus. Virus itu apa? Nah mulai bingung. Oh virus yang kecil lah, nggak kelihatan gitu. Intinya kan gitu. Itu udah biasa dengan ukuran mikro. Sekarang kita masuk ke level nano. Nanti orang sudah bicara tentang suatu senyawa spesifik, ya. Nah, ini banyak nanti habis ini setelah itu. Nanti setelah era teknologi nano keemasannya apa? Era bioteknologi. Di bioteknologi ini peran dari sains kita nih, biologi dan farmasi ini penting sekali. Kenapa? Tujuannya adalah memperbaiki manusia. Memperbaiki manusia. Ya, di situ. Ini penting, kenapa? Si Angelo nih kayaknya rambutnya nggak tumbuh-tumbuh nih dari kemarin. Nah, kita buat dengan era bioteknologi. Tumbuh dia, rambutnya jadi putih. Dia kan senang rambutnya dicat putih ya. Ya Angelo ya. Pernah kan kamu apa cat kayaknya putih atau apa nggak jelas ya. Udah dipotong.
Ya, Novita kalau kacamatanya dicopot nggak bisa lihat apa-apa itu. Ya nggak? Ya kan? Masih bisa sedikit, jaraknya 2 meter, 3 meter. Sir. Masih bisa ya. Nah, itu era bioteknologi akan mengubah. Yang gampang sekarang kalian punya, kalau rambutnya botak, dia bisa diimplan. Rambutnya ditanam. Satu rambut itu $10 kalau nggak salah. Implan. Jadi selnya itu ditanam, nanti dia tumbuh, rambutnya tumbuh, jadi implan kan. Itu era bioteknologi. Kulit bisa diganti. Warna bola mata, penyakit bisa dihilangkan. Itu dengan era bioteknologi. Ya, sekarang kita lagi pusing dengan COVID ini, mau cari mau cari vaksinnya. Masih 2 tahun lagi itu baru jadi. Sekarang masih fase 2. Dari fase 2 nanti masuk ke fase 3 klinis, baru masa approval, baru uji publiknya. Nah, itu lama masih. Tapi dengan era biotek ini bisa dikerjakan ya. Butuh waktu betul, tapi ada yang bisa dikerjakan. Cloning manusia sudah dibuat sekarang. Cloning itu artinya apa ya? Alabaster coba. Cloning apa? Bikin duplikat gitu, Sir. Bikin duplikat. Itu nyiptain sesuatu dari sel apalah itu. Apa coba? Cloning, ayo yang fotokopi. Tanya sama Dina, di sebelahnya tempat Dina kerja ada fotokopi. Apa? Mita apa Mita? Cloning. Apa? Ya, Sir, kayak cloning. Apa coba? Jangan ditanya cloning. Iya, Sir, cloning. Cloning itu apa? Nggak tahu, Sir. eh buat salinan gitu, Sir, kayak iya duplikat kayak ya gitulah. Dari yang sudah ada gitu. Gitu. Emangnya kamu nggak mirip dengan mamamu atau papamu? Tapi kan ini, Sir, beda. Apa yang beda? Dea Muka. ini mirip sekali dengan mamanya Dea. Ya nggak, Dea? Mirip kan? Ya, Sir. Dea Kan itu duplikat kalau dari mamanya. kalau cloning itu bukannya identik gitu ya, Sir? Enggak juga. Oh, yaudah nggak tahu deh, Sir, kalau gitu. Apa coba? Alabaster sudah ngerti yang tadi? Belum dapat. Cloning itu adalah duplikasi tapi dari sel tubuh. Intinya di situ adalah dari sel tubuh, bukan dari sel reproduksi. Maksudnya reproduksi itu perkawinan antara sperma dengan telur. Bukan. Tapi dia harus dari duplikasi dari sel. Tapi boleh dari sel telur. Contohnya dari sel telur itu dibuat di situ, diambil, dikembangkan. Tapi bukan karena perkawinan antara sperma dengan ovum sel telur. Ya, jadi dia dibuat dari sel tubuh atau boleh juga dari sel-sel reproduksi yang tidak mengalami perkawinan. Ya, itu era bioteknologi. Nah, sudah kepikir nggak kira-kira apa itu? Jadi nanti boleh kalian pelajari lebih lanjut tentang cloning dan lain sebagainya. Saya senang sekali membahas itu, ya. Ya, saya senang sekali membahas itu. Karena apa? Karena kita harus menghadapi masa di situ gitu. Ya, Retno, bisa dipahami nggak? Cloning itu adalah membuat sesuatu yang berasal dari sel tubuh ataupun sel yang tidak mengalami perkawinan antara sel sperma dan sel telur. Itu. Nah, tetapi itu hanya salah satu bentuk bahwa manusia bisa menciptakan manusia dengan cara cloning seperti itu. Nah, sekarang lagi tren di Cina nih saat ini lagi tren adalah mereka sedang mengumpulkan namanya itu bank sperma. Sperma manusia itu disimpan.
Nah, itu sudah ada nanti sperma manusia sudah disimpan. Tujuannya apa? Nanti akan ada satu masa di mana laki-laki itu kurang. Laki-laki itu akan berkurang. Kenapa? Laki-laki yang berperang. Kalau dia berperang mati, habis laki-lakinya. Sementara kalau punya anak, kadang-kadang lebih banyak anak perempuan. Contohnya seperti saya punya anak 2 perempuan 1 laki-laki, berarti perempuannya lebih banyak, ya. Ada beberapa yang lain punya saudara perempuan semua, ya. Seperti Dea contohnya, dia punya saudara kan perempuan semua ya Dea ya. Laki, Sir. Oh ada laki-lakinya. Siapa yang punya saudara perempuan semua? Rona, ya Rona. Rona lagi makan pagi itu. Ya Rona kan? Sir. Iya kan? Ya, punya Apa kakak ya? perempuan. Punya Saudaranya saudara perempuan. nggak ada saudara laki-laki kan? Ada. Oh ada juga. Tapi berapa? Laki 1, perempuan Nah, 1. laki 1, perempuan 2 kan berarti kan? 2. Ya. Perempuan lebih banyak. Yang punya hanya saudara laki-laki, Reza? Reza ada saudara laki-laki nggak? Enggak, Sir. Perempuan. Ferdi? Ferdi antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki saudara 3, perempuan 3, Sir. Jadi 3-3. Nah, masih imbang ya? Masih 3 imbang. Si ini, Angelo laki-laki 2 ya? Iya, Sir. Laki-laki 2, Perempuan? Oh, perempuan masih ada, lumayan. Ya, gitu. Nah, tapi ini akan suatu saat akan seperti itu kondisinya. Kenapa? Karena laki-laki itu biasanya umur laki-laki lebih pendek daripada umur perempuan. Itu sudah penelitian. Kenapa? Macam-macam penyebabnya. Tapi setelah dihitung memang laki-laki umurnya lebih pendek dari perempuan. Itu satu. Jadi laki-lakinya lebih cepat mati, perempuannya lebih lambat mati. Yang kedua tadi kita bicara tentang aspek keturunan, semakin sedikit jumlah laki-laki, semakin meningkat jumlah perempuan. Ini sorry aja kita rasis ya. Kita rasis nih, kita bicara antara gender. Si Olvega punya berapa bersaudara Olvega? 2 saudara, Sir. Berapa? 1 saudara, Sir. 2 Laki-laki bersaudara. perempuan? Perempuan, Sir. Nah, perempuan juga. Yuli ada berapa? Yuli ada berapa saudaranya? Nggak punya. Nggak punya saudara. Oh, ini lebih parah lagi nih. Cuman perempuan tunggal kan gitu kan? Iya kan? Nah, ini seperti ini. Ini kondisinya, keadaan kita sekarang ini. Jadi, era bioteknologi itu berusaha mempertahankan spesies manusia. Dan kalau bisa sekarang sedang belajar dari mempertahankan spesies hewan atau tumbuhan, spesies organisme yang ada di manusia ini, di dunia ini, ya kan? Contohnya tadi malam saya nonton berita ikan paus hiu. Ikan paus hiu dipasang sensor di tubuhnya untuk mendeteksi dia berada di mana. Paus hiu itu termasuk binatang yang dilindungi, binatang yang sangat langka, sedikit jumlah populasinya bisa dihitung, dan dia karena sedikit itu kita mencoba bagaimana kita menyelamatkan paus hiu dengan tidak boleh ditangkap, peraturan dibuat tidak boleh menangkap ini dan segala macam. Itu kan peraturan yang dibuat supaya menjaga spesies itu tetap ada. Ya, dimonitor dia berada di mana, dipasang satu alat di siripnya untuk mengetahui dia itu sedang berenang kemana gitu ya di laut ini. Ya kan kita nggak bisa kurung dia, tapi kita bisa tahu dia berada di mana, dijaga. Kemudian dia bisa matinya karena apa? Dicari tahu kenapa, sehingga nanti dibuat peraturan perundangan yang terkait dengan itu. Itu bagaimana mempertahankan spesies. Nah, yang bisa dilakukan dari aspek legal, hukum adalah itu. Tapi dari aspek saintiknya, coba ambil DNA-nya. DNA-nya sudah disimpan. Yaitu ada bank DNA itu sudah ada gitu ya. Untuk melihat ini DNA-nya begini, sehingga nanti kalaupun suatu saat ada suatu teknologi, dibuatlah itu DNA-nya itu dikembangkan untuk menjadi satu spesies
yang sama dengan DNA itu. Nah, ini manusia. Di Cina tadi saya katakan sudah dibuat bank sperma supaya ada sperma yang mempertahankan si manusia itu tetap ada, ya. Dari sisi perkawinan tadi ya, perkawinan antara sel telur dan sperma. Tetapi di sisi yang lain kita bisa saja mencari seorang manusia yang akan, oh ini seperti ini aja deh yang saya mau gitu ya. Di Cina sudah dibuat itu. Di Cina dengan di Brasil sudah dilakukan ini. Tapi itu proyek rahasia ya, proyek rahasia yang nggak bisa sembarangan orang tahu. Karena apa? Karena itu melanggar etik. Sekarang ini etik kita bicara, tapi nanti suatu saat itu tinggal dilegalkan saja karena etika itu kan adalah manusia ya, buatan manusia. Oke. Nah, inilah industri 4.0. Bagaimana kita melakukan optimasi dan sinergi ya, sinergi kerjasama antar bidang. Jadi namanya bukan multidisiplin tetapi interdisiplin. Multidisiplin kita bicara tentang ilmu yang berbeda-beda, bekerja sendiri-sendiri untuk satu tujuan. Sementara kalau sinergi atau interdisiplin, ilmu yang satu tuh harus nempel dengan yang lain, harus tahu itu. Contohnya ini saya kasih gambar di sini satu. Ini adalah 3D printed heart. Jantung yang dibuat dengan 3D printer. Ya, 3D printer itu satu alat. Jadi kayak print, kalau kalian punya printer di tempat kalian itu kan untuk memprint gambar 2 dimensi. Ya, gambar 2 dimensi. Nah, kalian saya kasih tugas nih ya. Kalian tonton ya. Tugasnya adalah kalian nonton 3 dimensi, video-video printer 3 dimensi. Ya, Angelo? Ya. Angelo kedengeran? Kedengaran, Sir. Nah, ya. Tonton video printer 3 dimensi ya. Nanti tentang video printer 3 dimensi, kemudian cari juga yang ke arah bioteknologi. Nanti di sini kalian akan lihat bagaimana berkembangnya ilmu pengetahuan itu membuat sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal. Ya, contohnya 3D printed heart ini, kalau 3D printer yang biasa kalian bisa beli harga mungkin 15 juta ya, 15 juta itu kalian bisa beli online. Itu untuk mencetak, bahannya bisa dari plastik ya, jadi bahan utamanya itu kayak nilon gitu, panjang kayak benang gitu. Nanti dia masukkan ke alatnya, nanti dia akan print di situ. Bisa berwarna-warna. Misalnya kalau printer sekarang kan kita pakai 3 warna ya, contohnya ya. Ada yang pakai 6 warna. Itu nanti bahannya adalah bahan plastik seperti gitu. Nanti dipanaskan, kemudian seperti mencetak. Jadi boneka mainan gitu ya, misalnya ini mouse. Mouse ini bisa kita buat 3D printernya, di-scan dulu, bentuknya sudah dapat, nanti di-print. Ya, di-print sama seperti foto. Kalau foto kalian foto dulu, baru kalian print kan, bisa kalian print fotonya kan. Sementara kalau yang ini, kalau yang 3D printer, ininya di-scan dulu, tapi scan 3 dimensi, kemudian di-print, printnya 3 dimensi. Ya, seperti begitu. Nah, ini 3D printer heart ini materialnya bukan plastik, tapi materialnya adalah sel-sel hidup atau bagian elemen-elemen dari sel hidup. Jadi waktu di print dia dicetak seperti itu, jadi bentuknya kenyal kayak silikon tapi bukan silikon gitu ya. Nah, saya juga nggak pernah megang karena nggak akan ada di Indonesia. Tahun kapan di Indonesia ada gitu ya. Tapi ini sudah ada dibuat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat jantung buatan. Nah, kalau kalian ingat nih belajar ke anatomi dan fisiologi, jantung itu kan bukan organ yang maksudnya gini, reaksinya itu adalah reaksi fisik, betul nggak? Ya, Retno? Betul, Retno? Ya nggak? Ya, Retno? Dengar? Nggak dengar? Apa, Retno? Di jantung itu yang terjadi adalah mekanisme fisik atau kimia? Yang mana namanya Retno? Nggak ada. Fisik, Sir. Hah?
fisik. Coba yang lain jawab nih. Dina. Jantung itu kita bicara tentang sesuatu yang fisik atau kimia? Dina lagi makan. Jupe lagi ke air. Cici hilang semua ini. Oke, coba Rona. Di jantung itu yang terjadi adalah mekanisme fisik atau kimia? Iya, di jantung. Itu fisik atau kimia? Nggak tahu dia. Senyum-senyum sendiri dia. Ya, di jantung itu fisik. Karena dia cuma mompa begini kan? Benar nggak? Kalau hati itu kimia. Hati nggak bergerak dia, tapi reaksi kimia ada di situ semua. Di otak reaksi kimia itu semua. Tapi jantung reaksinya fisik semua. Betul nggak? Itu yang terjadi. Kemudian ginjal. Ginjal juga reaksinya reaksi kimia, fisika yang terjadi. Fisik aja. Kenapa dia hanya menyaring? Dia tidak membuat suatu reaksi di situ, tapi menyaring di situ. Jadi kalau saringannya dapat, kita bisa buat ginjal kan? Sementara kalau pompa dia bisa bergerak begini, fisik aja. Nah ini tinggal dikasih motor di dalamnya. Jantungnya dikasih motor supaya dia mompa atau kejutan listrik. Pada saat dia kejut listrik, kejut ya seperti itu. Nah ini yang terjadi sekarang. Apa yang sudah didapat nih? Yang pertama di bidang cyber fisik ada autonomous vehicles, mobil yang bisa jalan sendiri, sudah diatur ya, mobil pintar ya, tidak dibutuhkan supir, tetapi dia bisa melihat nih mobil bisa jalan dia. Kita tinggal atur, saya mau dari A saya mau ke B. Dari A ke B ini melewati jalan raya, banyak lintasan segala macam. Mobilnya sudah diajarin. Saya ke A ke B itu jalannya lewat mana? Kalau di situ jalannya macet harus muter lewat mana? Ya, seperti itu. Kemudian dia harus punya sensor. Ada mobil di depan, ada mobil di belakang, di samping, kiri, kanan, atau di atas. Dia cek juga. Itu seperti itu. Kalau lampu merah, dia harus berhenti, contohnya. Itu mobil yang sudah diatur secara otonomus. Ya. Itu ke depan akan menggunakan mobil seperti begini. Tadi kemudian 3D printer, kemudian advanced robotic, new material. Nah, kalau kita punya tadi misalnya apa tuh yang terbang? Drone. Ya. Drone itu ada supirnya di rumah, di bawah kan. Nah, supirnya di bawah, drone-nya di atas, kemudian foto sana sini itu diatur, itu ada supirnya. Kalau ini autonomous vehicles, mobil itu berjalan sendiri. Kemudian ada Internet of Things, IoT, wearable, bisa digunakan. Ya, kalau kalian lihat film-film mungkin seperti fiksi, ini mau bohong-bohong aja, enggak. Sekarang tuh kalian bisa ada baju yang dijual bisa menunjukkan kalian itu sedang marah atau lagi sedang berbunga-bunga atau berbunga-bunga. Tahu enggak? Lagi kasmaran gitu ya. Atau yang lagi kebelet mau pipis gitu. Kan tandanya beda-beda ya, Mita kan. Nah, kayak Mita contohnya sekarang lagi kebelet pipis kayaknya gitu. Ya, penampilan mukanya kan gitu kan. Nah, itu bisa terbaca di bajunya. Ya, bisa dipakai. Sekarang yang paling gampang, handphone kalian bisa mengukur berapa langkah ya yang sudah kalian tempuh hari ini. Ya kan? Itu bisa dipakai gitu. Nah, tujuannya untuk apa sih gitu? Tujuannya untuk apa? Nih, sekarang kita bicara tentang seseorang yang sedang sakit jantung. Udah pernah tahu ada orang yang sakit jantung di sekitar kalian? Udah. Ada yang pernah orang sakit jantung, tiba-tiba dia serangan jantung, tapi dia harus telepon rumah sakit. Ada nggak? Nggak bisa kan? Namanya udah lagi sakit gitu kan? Kalau sudah lagi sakit seperti itu, dia nggak bisa telepon rumah sakit. Yang bisa dibuat adalah apa? Alat.
handphonenya bisa memonitor jantungnya. Ya, contohnya dikasih kayak jam gitu ya. Pada saat dia sedang sakit jantung itu alat device yang dipakainya itu akan terkoneksi dengan teleponnya itu langsung otomatis telepon ke rumah sakit bahwa nih orang sedang sakit jantung, sedang serangan jantung. Nah, pernah terpikir ke situ? Belum ya? Nah, itu yang banyak dilakukan tuh kayak gitu sekarang. Jadi deteksinya itu namanya orang sedang sakit jantung, kalau tiba-tiba serangan kan dia membutuhkan bantuan orang lain, dia nggak bisa. Syukur-syukur kalau dia masih bisa telepon keluarganya atau nomor-nomor tertentu kan gitu. Tapi kalau tidak bisa lagi telepon kan dia di situ aja nggak ada yang nolong kan gitu. Dengan device tadi yang wearable dapat digunakan, dia bisa langsung berkomunikasi dengan sistem kontrol. Ya, itu banyak dipakai orang yang sakit jantung disarankan menggunakan berbagai device. Device itu alat-alat yang bisa dihubungkan dengan IoT, dengan internet. Ya, untuk telepon lah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi dia juga bisa dimonitor, ini jantungnya kok tiba-tiba gerakannya nggak stabil gitu. Jadi dari sistem kontrol itu akan hubungi dia, Pak ini kenapa, kamu lagi ngapain? Itu langsung ditelepon sama dia, lagi ngapain ini, kok tiba-tiba detak jantungnya nggak stabil. Oh, tadi saya baru ini lagi loncat-loncat contohnya. Berarti langsung dipantau. Pak tolong ya jangan seperti itu. Nah, itu wearable, itu membantu. IoT. Kemudian big data, ini banyak sekali big data kita bicara tentang sekarang ini. Kayaknya sekarang lagi banyak kalau Shopee atau Lazada 9.9 ya. Jualan sesuatu itu banyak sekali itu. Nah, itu data itu didapat dari namanya big data. Data itu tersimpan semua. Contoh kita melakukan pembelian lewat internet hari ini, maka bulan depan itu yang diprediksi ya alat yang saya sudah beli ini udah rusak, nanti dia tawarin, Pak ini mau beli ini enggak gitu. Oh iya ya, karena alat yang saya dulu beli udah rusak. Kenapa dia bisa sarankan pembelian itu? Karena dia menyimpan data itu semua. Data itu disimpan semua. Ya, data itu disimpan semua kemudian ditawarkan kepada kita. Nah, itu big data itu salah satunya, tapi penggunaannya itu banyak banget. Kemudian AI, artificial intelligence, robot yang bisa berpikir sendiri nih. Komputer yang bisa berpikir sendiri. Maksudnya dia bisa mengembangkan pikiran, oke, perintahnya adalah kamu jalan dari A ke B. Ya kan? Tapi si robot itu sudah diberikan program untuk mencari kepintarannya sendiri. Jadi kalau saya nggak bisa ke sana, saya harus lewat B dong gitu kan. Beda kalau saya bilang, oke, kamu jalan ke sini ke sana dari A ke B. Udah, kalau dia nggak bisa di sana, dia mentok, diem gitu. Di tengah jalan ada hambatan, dia diem gitu ya. Tapi kalau artificial intelligence, dia mulai berpikir nih, oh saya harus lewat sini, lewat sini, lewat sini. Itu sama seperti kalau kalian pernah pakai Google Maps. Google Maps itu dia memberikan solusi-solusi, ya solusi-solusi perjalanan. Tapi kadang-kadang perjalanan tuh saya waktu beberapa tahun lalu saya ke Jawa Timur, tiba-tiba ini jalannya kok hutan banget gitu ya. Masuk hutan itu sama si Google Map itu diajarkan ini untuk di situ macet gitu. Ini ada jalan alternatif mau diambil atau tidak? Oke, saya ambil. Ternyata masuk hutan-hutan gitu, jalannya kecil banget yang agak muter. Nah, itu artificial intelligence supaya saya bisa sampai tujuan. Tujuannya adalah bisa sampai di titik tertentu. Tetapi bagaimana jalannya itu bisa sampai ke sana, si Google akan ajarkan kita ini jalannya lewat sini-sini. Itu adalah artificial intelligence. Yang berikutnya adalah kripto. Pernah dengar kripto? Ini anak laki-laki nih. Coba alabas sini. Angelo. Mana Angelo, ada nggak masih Angelo? Angelo hilang. Iya, hilang atau Ada, Sir. Ada. Pernah dengar kripto? Pernah, Sir. Apa tuh? Di game-game itu. Biasanya di apa? Yang kayak binomo gitu, Sir. Ada cryptocurrency-nya. Apa ya? Saya cuma lihat di iklan sih, Sir. Iklan ya. Pernah dengar ya? Tapi pernah dengar. Kriptonya tuh nggak tahu ya. Kurang tahu, Sir, kalau itu.
Ya, saya beberapa waktu lalu saya sering ditawarkan itu untuk membeli kripto. Cryptocurrency itu adalah mata uang, tapi mata uangnya digital. Nggak ada duitnya, nggak ada uangnya, tapi dia boleh menggantikan uang. Nanti kripto itu tujuannya lah menyatukan mata uang dunia. Kan sekarang kita nih, misalnya Olvega. Olvega tabungannya ada berapa Olvega? Banyak banget ya. Gitu kan? Tabungannya dalam bentuk dolar atau dalam bentuk ringgit? Bingung. Ya, bingung ya. Pasti tabungan kalian atau uang kalian dalam bentuk rupiah kan? Betul ya? Oke, Ya. sekarang gini. Oke, Indonesia kan rupiah ini $1 itu 14.700-an ya sekarang ya. 14.700-an. Ya udahlah, diganti aja lah, nggak usah pakai rupiah. Pakai aja mata uang kami gitu. Misalnya Malaysia kan pakai ringgit. Ya udah pakai ringgit lah, ringgit kan lebih mahal. Indonesia mau nggak kira-kira? Nggak mau. Enggak. Karena ada pride-nya. Tapi dengan kripto nanti semuanya akan sama. Itu udah satu mata uang digital. Kalau kita punya uang sekarang, itu adalah mata uang yang bukan digital. Jadi kalau kripto itu digital. Itu sama seperti kalau kita dulu pakai surat, sekarang kita pakai internet, pakai email. Ya, isinya sama surat, tapi yang dulu kita kirim pakai kantor pos, sekarang kita pakainya kripto. Nah, itu cryptocurrency. Binomo tadi itu penjualnya ya. Oke, VR. Ini virtual reality. Pernah tahu? Si Tahu. Gebi nih. Coba Gebi tahu nggak virtual reality? Mana Gebi? Gebi, Apa, Sat? tahu virtual reality? Ini. Nggak kelihatan ya, kalau kecil ya. Nih, virtual reality. Pernah dengar? Enggak, Sar. Masa? Enggak tahu, Sar. Siapa? Jupe pernah dengar nggak ini virtual reality? Nggak pernah Jupe? Enggak, Sir. Nggak pernah. Nih, kalau kalian main, Enggak pernah. misalnya kalau di sini itu, kalian masuk ke Game Master atau apa itu ya? Udah pernah masuk ke Game Master, tempat main? Reza udah pernah belum ke Game Master? Tahu Game Master? Pernah. Pernah main. Terus ada permainan yang dikasih kacamata gitu, bukan? Kayak ini kacamata yang nempel di sini gede gitu. Terus Ya. kalian di situ. Ya, Sir, yang kayak nyata semua di depan mata, Sir. Iya, itu dia permainan itu. Itu virtual reality. Seolah-olah kalian sedang berada di situ kan? Karena yang kalian lihat di situ kan? Ngerti? Betul kan, Reza? Ya, Jadi Sir, kayak gitu. Contohnya kalian sedang berada di dalam satu mobil. Mobilnya di situ. Atau kalian lagi mau berperang sama orang. Itu virtual reality itu sudah biasa kan? Udah biasa. Itu mengubah pandangan kita. Ini dari yang sekarang saya sedang melihat. Saya sebenarnya kan sedang melihat komputer di sini. Tapi saya bisa melihat muka kalian di situ. Misalnya si Rona yang lagi manjat pohon mangga, gitu kan? Atau si Cici yang lagi manjat pohon kelapa, misalnya di situ. Saya bisa lihat di situ. Ya kan? Nah, itu pakai virtual reality. Nah, tapi virtual reality itu sebenarnya kita bukan hanya melihat, tapi kita seolah-olah merasakan ada di situ. Makanya disebut seperti reality. Kalau kita berputar ke sini, apa yang saya lihat kan saya harus melihat ke sini fokus. Tapi kalau saya melihat di sini sudah berbeda yang saya lihat. Nah, dengan kamera itu saya bisa melihat kalian lagi dengan virtual reality itu saya bisa seolah-olah saya sedang berada di satu tempat tertentu di situ.
yang sebelumnya sudah direkam. Itu virtual reality itu gampang sekarang. Dengan apa? Dengan sama seperti kalau kalian masuk ke Google, saya coba share ya. Kita coba saya lihat dulu, masuk ke Google Maps. Kita coba lihat Google Maps. Oke, ini coba saya tunjukkan. Kalau kita masuk ke Google Maps, nah, ini kita berada di mana nih sekarang? Di Unai. Ini kan gambarnya Unai ya, ada CIC. Mana Unainya? Unainya di mana nih sekarang? Nah, ini Unai ya. Sekarang saya sedang zoom yang Unai. Sehingga saya akan mendapatkan satu titik di mana saya sedang bisa melihat kampus. Oke, nggak bisa. Sekarang saya coba lihat. Nih, kalau Unai hanya bisa mentok sampai segini. Ya, kalau Unai. Tapi kalau saya lihat ke Bandung, misalnya Gasibu. Di Gasibu. Nah, ini kan sudah ada foto-foto ya. Nah, ini biasanya suka ada nih. Nih, kalau saya zoom. Nih. Kelihatan nggak sama kalian? Kelihatan, Sir. Saya bisa seperti sedang berada di situ kan? Nih, lihat tuh. Oh, ini sekarang jalannya begini ya. Gitu kan? Oh, ini begini tuh. Rame ya, gitu kan? Nih, sekarang saya berada di mana nih? Nggak tahu. Coba kita maju. Nah, kita maju lagi. Ada nggak lampu merahnya contohnya? Ini Gasibu nih sekarang. Ini hotel yang baru nih. Ini hotel, ya kan? Atau apa ini sekarang? Reza tahu nggak Reza? Jalan apa nih Reza? Yang habis dari Jalan Layang, Sir. Ya, ini lapangannya sekarang nih, yang di sini nih. Ini lapangan Gasibunya. Ini tadi saya katakan hotelnya. Di belakang sana adalah gedung sate. Betul ya? Di belakang gedung sate. Oh, saya bisa lihat dong, gitu kan? Siapa yang belum pernah jalan-jalan di Bandung? Alicia udah pernah? Alicia udah pernah belum? Belum, Sir. Ke Gasibu udah pernah belum? Tahu lapangan Gasibu? Belum, Sir. Nah, ini lapangan Gasibu nih. Sekarang ini lapangan Gasibu nih. Nah, saya lebih dekat nih, di sebelah nih. Sekarang saya berada di sisi jalan sebelah. Tadi kan jalannya yang sebelah situ. Saya sekarang jalan sebelahnya nih. Ini Gasibu. Oke? Nah, kalau kalian lihat, ini kan kalian bisa lihat nih. Ini virtual reality. Ini virtual reality. Tapi ini virtual reality-nya masih patah-patah. Sementara kalau permainan mungkin lebih bagus ya, nggak patah-patah seperti itu. Nah, ini yang sedang berkembang. Tujuannya apa? Siapa yang sudah pernah ke Singapura? Belum, Sir. Belum? Belum. Yuli udah pernah? Hah? Belum, Sir. Mita udah pernah? Udah pernah? Ya. Udah. Siapa lagi yang di Sumatera? Debita dari mana asalnya Debita? Saya, Sir. Dari mana? Sumatera Utara, Sir. Sumatera Utara. Udah pernah ke Penang? Belum, Sir. Belum? Oke, sekarang kita lihat. Yuk kita jalan-jalan ke Penang. Gitu kan? Gimana nih caranya? Oke. Sekarang saya mau ke Penang. Penang, Malaysia. Itu kan dekat ya dengan Medan kan? Lebih dekat Penang dari Medan. Ini Medan di mana? Ini Medan.
Medan ke Penang nih. Betul nggak? Iya, Sir. Medan ke Kuala Lumpur. Terlihat nggak di situ? Terlihat. Lihat kan? Ini Penang, ini Medan, ini Kuala Lumpur, ini Singapura. Lihat tuh, jauhnya. Mana Medan tadi? Ini Bandung. Betul? Ini di Bandung. Sementara ini Medan, jaraknya berapa jauh nih? Si Debita itu udah menyeberang dari Medan ke Bandung. Padahal dari Medan ke Penang itu kan deket ya. Iya, Sir. Medan ke Kuala Lumpur kan deket. Loh, tapi belum pernah. Kenapa? Oh ya udah kita kunjungin aja. Saya mau lihat Penang gimana. Nah, ini Penang contoh. Oh, saya bisa lihat Penang sampai titik ini. Contohnya. Yang penting butuh internet aja. Oke, sekarang saya mau lihat, oh apa sih? Coba saya mau lihat sekarang ini. Oke, saya mau lihat misalnya Rumah Sakit Advent Penang. Nah, ini sekarang. Nah. Oh, begini ya. Begitu sekarang bentuknya ya. Ini jalannya. Sekarang saya tinggal jalan aja ke sono. Terbayang sekarang? Terbayang itu sekarang? Gunanya virtual reality? Ngerti maksud saya? Bisa. Ya, nih. Oh, ini jalan gedenya nih sekarang. Oh, Malaysia begini ya. Malaysia itu begini ya rupanya ya. Sama aja ya kayak di Bandung ya, gitu kan contohnya. Betul nggak? Iya, Sir. Nih. Nah, oh ini seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan virtual reality. Kalian bisa berada, kalian tidak ada di situ, tapi kalian sudah bisa tahu itu di mana. Jadi kalau kalian rencanakan contohnya mau jalan-jalan ke Paris, saya mau ke Paris. Kapan? Ini besok, gitu kan? Tapi virtual reality, gitu kan? Bisa dong kita lihat kan, oh ternyata di Paris begini-begini, gitu kan? Bisa kita lihat dong. Nah itu virtual reality. Nanti ketujuannya adalah membatasi jarak kan? Kalau jarak tadi sekarang kita dibatasi oleh jarak, nanti berikutnya udah nggak ada. Saya bisa lihat langsung apa yang terjadi di sana. Kalau yang lalu mungkin kita hanya melihat berita, dengar berita, betul kan? Tapi setelah itu kita bisa melihat apa? Kita bisa melihat langsung kejadiannya bagaimana dengan adanya virtual reality tadi. Oke, sekarang kembali ke slides. Ini tadi virtual reality. Nah, ini yang saya katakan dari tadi adalah bioteknologi di mana kita bisa mengedit gen. Mengedit gen ini kita bicara tentang sesuatu yang sakit, yang rusak diperbaiki seperti itu. Ya, ini macam-macam. Kita juga bicara tentang neuroscience. Tahu neuroscience? Pernah dengar? Ini lagi berkembang nih kalau dari biologi, bidang-bidang biologi dan turunannya, baik itu farmasi biologi dan lain sebagainya, neuroscience itu sangat berkembang. Tujuannya apa? Kita bisa mengontrol seseorang, kita bisa mengontrol penyakit, kita bisa mengontrol benda-benda yang ada di sekitar kita dengan neuroscience. Bicara tentang kemampuan pikir, ya, kemampuan pikiran kita. Ini Alabaster nih paling senang nih. Mana Alabaster? Hadir. Hadir. Gimana? Nggak ada. Nggak ada dia. Hilang. Mana Alabasternya? Ada ya. Oke. Alabaster paling senang mempermainkan pikiran seseorang kan. Dengan neuroscience kamu bisa nih kontrol. Kamu bisa mengatur, mengetik. Kalau sekarang kita mengetik dengan kita bilang, oke Google, call siapa gitu kan? Pernah nyoba nggak di handphone kalian? Udah pernah belum? Pernah. Pernah lah, Buster?
Pakai coba Pernah. Oke Google, pernah ya? Itu karena kita ngomong ya. Betul nggak? Sekarang dengan alat tertentu yang nempel di otak kita bisa nggak usah kita ngomong, tapi pikiran kita ngomong aja. Nanti coba cari ini di internet. Saya lupa nama alatnya, tapi ada. Jadi alatnya dipasang di kepala kita, kemudian itu bisa disensor ke alat itu membaca sinyal yang keluar dari otak kita, contohnya khusus untuk mata. Jadi mata kita melihat suatu gadget tertentu, kita bisa scroll ke atas, scroll ke bawah. Kalau itu sudah ada. Di handphone kalian sudah ada fasilitas itu kan? Kalau mata kalian ke atas, dia akan scroll ke atas. Dia akan turun ke bawah sehingga kita bisa lihat bagian atasnya. Sementara kalau mata kita melihatnya ke bawah, dia akan semakin turun, semakin turun. Jadi scroll ke bawah kan? Pernah tahu itu? Alabaster tahu nggak? Enggak. Coba kalian cari. Ada fasilitas itu di handphone kalian. Biasanya ya handphone-handphone yang ya bukan yang mahal banget, enggak. Handphone saya yang lama ada, saya bisa buat itu. Jadi kalau kalian lihat di handphone kalian ada beberapa handphone stay focus istilahnya. Jadi kalau kita punya lihat di handphone ada untuk stay focus eye focus. Jadi eye focus kita diam di situ, dia akan diam. Jadi pada saat kita lihat ke bawah, dia akan turun ke bawah. Jadi kita bisa lihat yang bagian bawahnya. Itu coba perhatikan. Itu bagian dari neuroscience yang melihat mata. Jadi si handphone itu melihat sensor mata kita, melihat fokus mata kita bisa turun atau bisa naik di situ. Ya, itu baru mata. Baru mata aja udah keren. Ya. Udah ada yang pernah nyoba? Si Mita udah pernah coba belum, Mita? Para Mita udah pernah belum? Besar. Hah? Belum. Nanti coba lihat di handphone masing-masing ya. Siapa tahu ada fasilitas itu. Ya, ada beberapa yang ada. Ya, saya handphone saya yang lama ada, yang ini belum coba lihat ada atau enggak. Tapi yang sebelumnya ada. Jadi untuk membaca paling enak. Tapi kalau untuk program yang lain jadi bingung karena dia bergerak-gerak sendiri. Dia bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun gitu ya. Oke. Nah, itu dengan neuroscience. Tapi ada banyak hal sekarang dengan pikiran kita. Jadi, siapa orang yang terpintar yang baru meninggal kemarin? Orang terpintar di dunia itu. Siapa namanya? Siapa? Al-Basar, siapa namanya? Yang paling pintar? Yang dia duduk di bangku, di kursi roda? Hawking, Sir. Hawking, Stephen Hawking. Saya cari gambarnya. Dia kan duduknya di bangku ya, selalu ya. Oke, saya share yang ini. Nah, ini Stephen Hawking. Dan dia selalu kerja dengan ini, alat yang nempel di kepalanya. Yang nempel di kepalanya. Nih. Contoh ini. Kelihatan? Ini alat ini nempel. Satu device yang nempel di kepalanya. Nggak kelihatan? Kelihatan? Sekarang lebih jelas? Kelihatan lebih jelas? Jelas, Sir. Apa yang jelas? Belum ada gambarnya. Nih, coba lihat. Ada warna hitam. Kelihatan nggak? Warna hitam nempel dan kacamatanya ini ada kabel ke komputer. Ini nempel dengan otaknya. Jadi dia bisa membaca. Dia orang ini kan nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Masa orang begini dia duduk di kursi roda, tapi dia apa yang dia sampaikan masih didengar sampai sekarang. Kenapa? Suaranya suara robot. Dia nggak bisa ngetik, tapi dia perlu komunikasi. Cara komunikasinya pakai apa? Pakai mata. Dia hanya bisa menggerakkan mata sama makan.
Sensornya masih jalan, matanya, telinganya, makannya. Tapi dia nggak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Jadi dia hanya duduk di situ aja. Tapi dia bisa membaca. Sudah pernah dengar Stephen Hawking ngomong? Belum, Sir. Belum? Oke, kita Sudah, nonton. Sir. Kita nonton di sini ya. Biar kalian tahu, inilah ilmu. Ini waktu kita tinggal 10 menit. Setelah ini kalian kelas apa? Endokrin, Sir. Oke. Bentar. Oke. Ini adalah last speech. Di depannya ada layar monitor, ini. Itu adalah kata-kata yang akan dia pilih untuk ngomong. Suaranya kedengaran? Enggak, Sir. Suaranya kedengaran? Suara dia ngomong? Oh, nggak ada suaranya Kak ya? Sar. Ada kecil banget, Sir. That a black hole should glow like a hot body, it would be very Tadi kedengaran nggak? Dengeran. Baru kedengeran, Sir. Oke. Baru. difficult to verify experimentally. The Dia ngomong. temperature of a macroscopic black hole is so low. I thought my discovery would never be confirmed or recognized. Itu. However, it could be claimed that it has already been indirectly Dia confirmed by ngomong seperti observations itu. of the Caranya microwave dengan background. apa? Matanya bisa cari di monitor itu kata-kata mana yang dia mau omongin, dia nanti komputer akan ngomong gitu. Suaranya suara komputer, tapi dia hanya menggerakkan mata sama mulut. It is thought that the very early universe underwent a period of accelerating or inflationary expansion. Nah, sensornya hanya di situ ya, Angelo. This would create conditions for to a black hole and would give the universe an effective temperature. Oke, baik. Inilah teknologi sekarang. Teknologi itu. Fluctuations in the very early universe would be frozen in and would cause. Oke. Saya sudah share sekarang yang ini ya. Yang mana yang saya share sekarang? Kembali ke sini ya. Nah, jadi itulah neuroscience. Berkembang sangat pesat sekarang, membantu. Setelah itu muncul apa? Muncul society. Setiap revolusi industri akan muncul satu society tertentu. Society 1 ini sebelum revolusi industri 1. Masuk ke agraria, industri, kemudian information, kemudian sekarang teknologi base, human centered society. Betul nggak sekarang? Mengerti nggak kata-kata ini? Teknologi base, human centered society. Maksudnya apa nih? Sekarang kita bisa ngomong seperti sekarang. Kalau dulu kalau saya mau ngobrol sama teman, saya harus ke rumah temannya. Betul nggak? Lama. Sekarang nggak usah. Kamu di mana? Gitu kan? Tinggal telepon. Terus oke, coba lihat. Kamu sehat-sehat nggak? Buka tuh. Ya kan? Buka kameranya. Betul kan? Nah, ini human centered society. Kemana-mana kita dikontrol sama orang. Betul nggak? Facebook contohnya. Ini sebentar. Ini teman saya ini sebentar sudah ada di Jepang, sebentar sudah ada di Hong Kong, sebentar lagi sudah di Amerika. Kita bisa pantau dia. Yang dulunya enggak, dulunya kalau ketemu baru ngobrol kan gitu. Ngobrol kan nggak mungkin dia ceritain semua yang sudah dia buat. Sekarang kita bisa pantau. Nih sekarang misalnya si Angelo nih. Angelo nih saya nggak tahu dia lagi main game, nonton film, atau lagi lihat slide ini.
Iya kan? Nah, kelihatannya dia nggak lagi lihat di sini, tapi dia lagi mungkin nonton film gitu. Betul kan, Angelo kan? Ya. Sangat salah. Hah? Sangat salah. Kenapa? Karena kita hanya bisa melihat nih, karena kan dia lihat di kamera, kan gitu. Di laptop. Padahal laptopnya kan nggak tahu dia liatin siapa. Betul nggak, Angelo? Ya. Tapi saya bisa melihat si Angelo nih lagi di situ, lagi sibuk, lagi ada dia di situ. Entah dia kerjain apa, tapi ada di situ. Jadi human-centered society. Betul? Ngerti maksudnya? Jadi kita bisa melihat mereka sedang ngapain. Ya, ini biasanya anak-anak perempuan nih. Ovega, si Yuli. Ya kan, Yuli kan? Yuli suka, siapa yang suka aktif di Facebook? Novita nggak? Nggak juga ya? Nggak tahu nih, si Alabaster contohnya yang jadi kayak anak-anak, imut di situ. Ya, contohnya seperti itu. Ini society. Baik, kita lanjutkan. Nah, dengan society ada 4 hal, ini ada banyak hal sih sebenarnya. IoT ini apa? Istilah IoT. Apa, Retno? Apa? Ya, Sir. Ini IoT apa nih? Nggak tahu, Sir. Apa, ayo? Internet of Things. Segala sesuatunya terkait dengan internet. Oke, big data. Big data ini kita bicara tentang data yang besar. Nanti ada ilmu yang diturunkan dari big data, namanya data science. Orang IT sekarang mereka harus belajar tentang data science supaya mereka bisa. Ini lebih ke arah statistik nantinya. Ke arah statistik. Ya, jadi kita mengolah data statistik untuk mendapatkan nilai lebih dari itu. Kemudian AI. Apa, Ali? AI apa? Apa? Apa, Ali? Mita, AI apa? Kalau AI atau II itu mah tante. Ya kan, Mita? Tapi AI yang ini apa? Nggak tahu. Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan disematkan di robot. Supaya robotnya jadi pinter. Jadi robot bukan hanya melakukan apa yang disuruh, tapi juga pinter. Ini AI. Inilah society yang akan muncul beberapa tahun ke depan. Indonesia telat. Indonesia 2020 sekarang. Society ini di Jepang ini sudah biasa orang lakukan. Mengantar paket pakai drone, contohnya. Ini tadi yang saya katakan sensor mobil, udah ada dikembangkan, walaupun belum dijalankan semuanya, tapi sudah ada. Pertanian bisa nggak pakai AI? Ini siapa nih? Siapa yang berkebun? Si Ferdi. Mana Ferdi? Nggak ada suaranya Ferdi. Nggak ada ya, yang berkebun. Sekarang dengan teknologi yang sekarang ini, kita bisa memanen dengan melihat drone-nya dikirim. Drone itu sudah ada kamera. Kamera itu sudah terhubung dengan satu komputer yang sudah ada programnya. Jadi drone-nya dikirim, dia bisa melihat ini hijau, sudah hijau atau buahnya itu atau daunnya itu contohnya hijau atau hijau udah tua gitu. Udah siap panen atau belum gitu kan. Jadi itu sudah dikontrol. Ini kalau hijaunya begini sudah boleh dipanen. Drone-nya udah dikirim nih. Dia udah bisa lihat ini sudah bisa dipanen bagian sini, ini belum. Drone-nya dikirim menggunakan kamera. Jadi dia melihat hubungan drone penggunaan drone di pertanian. Seperti itu. Kalau dia luasnya cuman 500 meter persegi, nggak usah pakai drone. Tapi kalau perkebunannya berhektar-hektar, harus dikontrol, kan nggak bisa. Jadi pakai drone. Itu kalian boleh lihat, nonton videonya. Banyak nonton di YouTube. Ini saya juga nonton, tapi kita bisa menghubungkan, oh iya ini begini, ini begini, ini begini. Ya, itu pakai drone, seperti ini.
Jadi masyarakat harus berubah mengikuti perkembangan teknologi berdasarkan revolusi industri. Nah, ini jadi ada physical, digital, dan biological. Ini yang harus diikuti sekarang. Kalian akan bisa lihat ini, oh di mana sih peran kalian nanti. Setelah kalian tamat, sarjana, mahasiswa tamatnya menjadi apa? Menjadi sarjana, berarti sudah maha ya. Ya, itu harus lihat di situ. Kemampuan kalian itu apa? Apa sumbangsih kalian terhadap ilmu pengetahuan? Ya, di situ. Apakah di digitalnya, di fisikalnya, atau di biologicalnya? Lihat di situ. Ini yang dituntut kalian skripsi, hasil skripsi ini. Ya, entah apa. Apapun salah satu contohnya medical atau sensor misalnya. Contohnya seperti atau nanoteknologi atau masuk di bioengineering atau yang lain-lain ya, itu bisa seperti itu. Nih misalnya genetic manipulation, ada human machine assisted, ini di sini nih semua. Ini revolusi industri keempat. Nah, yang bagian kedua komunikasi sains, saya ada beberapa nih, ada definisi-definisi, nanti kalian boleh baca, nih gampang saja untuk dimengerti, karena sebenarnya kelas kita yang gampang ini, komunikasi sains, bagaimana kita mengkomunikasikan sains. Tapi kalau kalian mau berkomunikasi tapi nggak ada yang mau disampaikan kan bingung ya, betul? Harus ada yang mau disampaikan supaya kalian bisa melakukan suatu komunikasi sains. Karena apa? Komunikasi sains itu dilakukan oleh seorang akademisi, cendekiawan, peneliti. Ceritakan apa yang kalian buat terhadap orang lain, kan gitu. Atau bagaimana sains itu untuk orang lain. Betul nggak? Nah, contohnya di sini. Kalau saya harus cerita sama keluarga yang mungkin pendidikannya jauh lebih rendah dari saya harus gunakan bahasa itu, bahasa yang sama dengan dia. Jangan bahasanya sama dengan kita. Ngerti maksud saya? Nah, kalau saya bicara tentang minum air contohnya berapa gelas satu hari? Alvega, satu hari berapa gelas? Tergantung, Sir. Nah, kenapa tergantung? Gelasnya besar atau gelasnya kecil gitu ya? Iya, Sir. Berapa liter? Lebih dari 1, Sir. Lebih dari 1. Masa? Iya, Sir. Coba Debita berapa gelas? Umumnya 8 gelas, Sir, tapi tergantung kebutuhan Gitu. tubuh masing-masing. 8 gelas ya. 8 gelas, kalau 1 gelas itu sekitar 150 sampai 200. Berarti sekitar ya 1,5 gitu ya, 1,5 liter, 1 liter sampai 2 liter lah ya kita minum. Gitu kan? Oke, sekarang saya akan ngomong begini. Sama misalnya kalian punya opung. Ya, kalian punya opung nih contohnya. Siapa tadi, si Debita di rumahnya Pak Simbolon ada opungnya kan? Nggak ada lagi, Sir. Oh, udah nggak ada. Iya, Sir. Oke, contohnya siapa yang ada opungnya di situ? Opung, kamu ngomong gitu, ya. Opung harus harus mengkonsumsi H2O sebanyak 8 liter ya opung. Apa itu H2O? Bom ya, gitu. Betul nggak? Ya kan? Si ini Reza itu H2O-nya rasa apa? Gak ada rasanya. Gak ada rasanya. Oh, coba opung mau rasa dong H2O-nya gitu. Oh, ini mah air kan gitu. Kalau si Yuli bilangnya ini mah cai. Eta mah cai ya. Cai. Nah, kalau kita pakai bahasa sains, berarti bahasa yang kita omongin itu kita sesuaikan dengan siapa? Dengan siapa? Siapa lawan bicara kita kan? Jangan kita pakai H2O 8 liter, tapi minumlah air putih berapa? Mungkin 8 gelas seperti tadi dibilang. Nah, itu tujuan dari komunikasi sains. Ya, tujuan dari komunikasi sains. Kita menggunakan bahasa yang kita bisa tergantung lawan bicara kita apakah sesama
scientist atau kepada yang non-scientist. Seperti saya ngomong sama kalian sekarang, kalian masih semi antara non-scientist dengan scientist. Kan belum selesai jadi scientist, tapi dalam proses. Betul kan? Ya kan, Novita? Betul nggak, Novita? Nggak ngerti dia. Novita, filmnya udah bagus nggak? Siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Nggak ada. Siapa yang kalah nggak tahu. Ya kan, Ci? Ya kan? Oh. Ya. Yang kalah siapa? Nah, jadi kalian belum. Tapi saya harus ajarkan kalian untuk kalian mau belajar menjadi seorang saintis. Oke, nanti ini bahannya saya kasih. Kalian bisa baca dengan mudah, gampang kok ya. Ini tahapan-tahapan ilmiah, penerapan ilmiah, jalur publikasi, kemudian hal-hal yang perlu dikomunikasikan, kemudian asal kata sains, klasifikasi ilmu pengetahuan, definisi komunikasi sains, dan seterusnya. Ya, sampai dengan komunikasi ilmuwan dengan non-ilmuwan. Nah, ini yang menjadi bahan pada hari ini. Ada pertanyaan nggak? Ingat, tugas yang saya suruh apa? Dea, tugas yang suruh Nonton apa? video yang 3D printing itu. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Jadi bukan nonton hanya 3D printer ya, tapi kalian akan menjelaskan ini nih. Nonton bagian yang ini. Nih. Nih. Ya, khususnya ini aja dia dulu. Setiap kata-kata ini kalian cari ataupun kalian tonton YouTube-nya, videonya. Ya, setiap kata-kata ini. Ada cyber physical, autonomous vehicles, 3D printer, atau 3D printing, advanced robotic, new materials, Internet of Things, wearable. Ini semua kata-kata ini nonton ya. Tugasnya ya. Supaya kalian bisa mengerti kalian itu ada di mana posisinya. Kalian itu berada di revolusi industri yang keberapa? Yang kedua kah? Atau yang ketiga gitu? Atau yang keempat? Boleh dong. Di dunia ini sudah revolusi industri yang keempat. Tapi kalian bisa saja masih berada di revolusi industri yang pertama. Karena apa? Nih gaptek nih, nggak bisa komputer. Ya itu masih revolusi industri yang ketiga, apalagi internet. Betul nggak? Ya, kalian bisa memposisikan kalian itu adanya di mana. Dengan baca ini, mudah-mudahan kalian lebih punya wawasan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silahkan ditanyakan, atau yang mau didiskusikan, silahkan. Yuk. Sudah jelas semua? Ada? Nggak ada, Reza? Nggak ada. Angelo? Nggak ada, Sir. Cici? Retno? Si Olvega? Dewita? Nggak ada, Sir. Nggak ada. Ini siapa di bawahnya Dewita? Nggak kelihatan. Leli? Enggak, Sir. Nggak. Siapa lagi? Dina? Enggak, Sir. Bisa? Ya Allah. Jupe? Bergema. Jupe jelas? Nggak kedengeran suaranya Jupe. Ya, Alabaster, Ferdi, Gebi. Nah, kalau Gebi biasanya dia lagi manjat dia. Manjat pohon. Oh, ada. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Nanti bahannya saya akan kirim. Ya. Bahannya akan saya kirim. Gimana, Gebi? Mau difoto ya? Langsung dia dandanan.
Ya, oke, yuk, oke, kalau gitu kita sampai di sini, kita akan tutup. Ferdi, ya Ferdi boleh. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada di surga, terima kasih Tuhan berkat dan penyertaan Tuhan. Kami telah selesai melakukan kita sebagai mengajar kami Tuhan. Biarlah apa yang telah kami pelajari dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan di kemudian hari Tuhan. Berkati kami satu persatu dimanapun kami berada Tuhan. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dimanapun. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, baik, terima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas yang lain lagi. Thank you, sir. Terima kasih, Sir. Sir. Terima kasih, Sir. Bye. Terima kasih, Sur. Makasih, Sir. Terima kasih, Sir. Kalian masih di kelas ini siapa? Terdon. 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 Kelas ini. Kalau saya leave meeting, kok saya selalu masuknya end meeting for all ya? Sir host. Berarti Sir hostnya. Sir hostnya. Sir hostnya. Sir jangan end meeting. Iya, Sir Sir host. ikut kelas aja lah, Sir. Saya tadi memang masuk sebagai host, tapi saya coba close.